Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji dan Ramadan Ramadan ingin mengerjakan UAS manajemen syurta tentang metode PERT dalam pengaplikasian pekerjaan survei batimetri. Pengertian survei batimetri. Survei batimetri adalah proses mengukur dan memetakan kedalaman dasar perairan seperti laut atau danau. Metode yang digunakan adalah pemeruman dengan instrumen akustik seperti echo sounder untuk menghasilkan peta batimetri. Pentingnya manajemen proyek dalam survei batimetri. Survei batimetri membutuhkan manajemen proyek yang baik untuk menjamin semua langkah teknis dan logistik berjalan lancar. Ini meliputi perencanaan survei, kalibrasi alat, pengambilan data, hingga pelaporan hasil yang akurat. Manajemen yang efisien membantu memenuhi tenggat waktu dan standar kualitas, serta mengelola risiko. Data yang dihasilkan penting untuk infrastruktur kelautan dan mitigasi bencana. Metode seperti PERT dapat digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan survei dengan baik. Komponen survei batimetri. Yang pertama ada echo sounder, alat utama yang digunakan untuk mengukur kedalaman dengan memancarkan gelombang suara ke dasar perairan dan menerima gema pantulan. Data waktu tempuh gelombang suara ini dikonversi menjadi kedalaman laut. Kedua, sistem penentuan posisi atau GPS atau GNSS digunakan untuk menentukan posisi titik pengukuran secara akurat di permukaan air, sehingga data kedalaman dapat dikorelasikan dengan koordinat geografis yang tepat. Yang ketiga, sensor pasang surut. Sensor pengukur pasang surut air laut, arus, dan gelombang untuk koreksi data kedalaman agar representasi peta batimetri lebih akurat sesuai kondisi nyata di lapangan. Perangkat lunak yang keempat digunakan untuk interpolasi titik-titik pengukuran menjadi kontur kedalaman, pengolahan dan visualisasi data menjadi peta batimetri yang informatif untuk analisis lebih lanjut. Mengintegrasikan PERT dalam survei batimetri. Integrasi metode PERT dalam survei batimetri membantu mengelola jadwal dan tahapan kegiatan secara sistematis untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. PERT mengidentifikasi hubungan antara aktivitas dan memperkirakan durasi optimal. Ini ada beberapa cara mengintegrasikan PERT dalam survei batimetri. Pertama, mendemarkan seluruh aktivitas survei. Misalnya studi lokasi, desain jalur pemeruman, kalibrasi peralatan, pengumpulan data sonar, koreksi data pasang surut, pengolahan dan pelaporan, dan menata dalam diagram jaringan PERT sesuai urutan dan ketergantungan. Yang kedua, mengestimasi waktu pelaksanaan tiap aktivitas menggunakan tiga parameter waktu: optimis, paling mungkin, dan pesimis. Lalu, menghitung waktu rata-rata aktivitas dengan rumus PERT untuk mengakomodasi ketidakpastian. Ketiga, menentukan jalur kritis dalam jaringan proyek survei untuk fokus pengelolaan pada aktivitas yang menentukan durasi total penyelesaian survei batimetri. Terakhir, dengan pengelolaan berbasis part risiko keterlambatan dalam survei batimetri bisa diidentifikasi lebih awal sehingga sumber daya, jadwal lapangan, dan proses pengolahan data dapat diatur secara optimal. Hal ini penting mengingat survei batimetri sangat bergantung pada kondisi lapangan dan peralatan teknologi canggih seperti echo sounder dan GPS. Memahami konsep part. Metode PERT membantu merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek yang kompleks dengan ketidakpastian waktu penyelesaian aktivitas. PERT berfokus pada estimasi waktu yang tidak pasti dengan menggunakan tiga perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Ini ada pertama itu optimis O. Waktu tercepat jika semua berjalan lancar. Itu paling mungkin M. Waktu yang paling realistis atau kemungkinan terjadi. 3P, pesimis. Waktu terlama jika
terjadi kendala. Rumus estimasi waktu rata-rata aktivitas yaitu waktu rata-rata sama dengan O tambah 4M tambah P per 6. Komponen dasar per kegiatan. Pertama, kegiatan merupakan unit kerja atau tugas yang harus diselesaikan dalam proyek. Setiap kegiatan memiliki estimasi waktu pelaksanaan. Peristiwa, titik awal atau akhir suatu kegiatan yang menunjuk status penyelesaian bagi tertentu dalam proyek. Tiga, jaringan atau diagram per visualisasi hubungan antar kegiatan yang menunjukkan urutan dan ketergantungan presiden C antara tugas menggunakan not dan panah. Nah, komponen dasar pertama estimasi waktu 3 titik. 3 point estimation. Teknik memperkirakan waktu pelaksanaan tiap aktivitas dengan 3 nilai. Pertama itu yang tadi O, M, dan P. Lalu yang kedua jalur kritis, critical path. Rangkaian kegiatan berurutan yang menentukan durasi terpanjang proyek. Kegiatan pada jalur kritis memiliki dampak langsung pada waktu penyelesaian proyek keseluruhan. Ketiga, variansi dan deviasi standar waktu mengukur tingkat ketidakpastian dan risiko keterlambatan pada estimasi waktu. Probabilitas penyelesaian proyek berdasarkan distribusi waktu aktivitas dapat memungkinkan perhitungan kemungkinan proyek selesai tepat waktu. Lalu ada struktur jaringan lalu diagram network. Pertama, konsep dasar diagram jaringan itu node simple mewakili kegiatan atau peristiwa dalam proyek. Kedua itu ada row panah menggambarkan urutan pelaksanaan menghubungkan satu kegiatan ke kegiatan berikutnya sesuai ketergantungan. Yang kedua, cara membaca diagram jaringan poin satunya tuh setiap node menunjukkan tahapan kegiatan misalnya A. Studi awal, B. Desain jalur, C. Kalibrasi alat. Poin keduanya Paknah menunjukkan hubungan ketergantungan antara kegiatan, misal kegiatan B hanya dimulai setelah A selesai. Tiga itu elemen utama visualisasi part. Di sini ada simbol ya dan node atau lingkaran. Maknanya itu kegiatan atau titik awal tiap aktivitas. Lalu ada panah arah urutan atau ketergantungan aktivitas. Ini ada contoh visualisasi jaringan part sederhana. Itu dari A ke B, B ke C, C ke D. Terus itu A langsung ke E langsung ke D. Alasan kegiatan A selesai lalu masuk ke B atau langsung ke E. B dilanjutkan ke C. E setelah selesai bergabung ke rangkaian di C lalu lanjut ke D. Yang kelima, visualisasi hubungan antar tugas. Poin pertamanya itu linear jika semua tugas saling bergantungan secara berurutan. Dan keduanya itu paralel jika beberapa tugas bisa dijalankan bersamaan setelah node tertentu. Dan ketiga itu bercabang atau merging. Hasil dari beberapa aktivitas bergabung dalam satu node. Yang ketujuh itu keunggulan struktur jaringan part. Poin pertamanya memudahkan pemetaan urutan kerja tiap aktivitas proyek. Poin keduanya mengidentifikasi jalur kritis atau critical path. Ketiganya membantu pengelolaan waktu dan sumber daya dengan meninggalkan ketergantungan antar kegiatan. Lalu ada manfaat PERT dalam survei batimetri. Sama itu pengoptimalan jadwal dengan menggunakan PERT seluruh tahapan survei batimetri dapat direncanakan dengan estimasi waktu yang realistis. Kedua itu identifikasi aktivitas kritis. PERT membantu manajer proyek mengidentifikasi jalur kritis untuk mengontrol dan lokasikan sumber daya dengan efektif. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Survei batimetri dipengaruhi oleh cuaca, peralatan, dan akses lokasi. Estimasi waktu 3 titik membantu memprediksi risiko keterlambatan dan merancang mitigasi.
Ada integrasi part dalam survei batimetri. Integrasi metode part dalam survei batimetri mencakup pemetaan tahapan survei ke dalam jaringan part, menggambarkan urutan dan ketergantungan aktivitas survei. Langkah penting dalam integrasi adalah menetapkan estimasi waktu pelaksanaan untuk setiap kegiatan. Estimasi ini menggunakan tiga parameter waktu yang dihitung dengan rumus PERT. Lalu ada identifikasi kegiatan. Sini ada kegiatan nomor satu itu studi awal dan survei lokasi. Caranya untuk analisis kebutuhan. Yang kedua itu desain jalur pengukuran. Caranya untuk grid atau lajur perum. Yang ketiga kalibrasi dan instalasi alat untuk echo sounder GPS. Empat akuisisi data untuk pengukuran, pengamatan pasang surut, untuk koreksi data, pengolahan dan analisis data untuk peta batimetri, validasi dan laporan hasil. Hanya itu untuk dokumentasi. Menyusun diagram jaringan. Yang pertama, identifikasi seluruh aktivitas proyek. Catat semua tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam proyek secara lengkap. Misalnya dalam survei batimetri. Itu di awal, desain jalur, kalibrasi alat, pengambilan data, pengolahan data, dan pelaporan. Kedua itu menentukan hubungan dan dependensi antara aktivitas. Tentukan urutan logis kerja, yaitu tugas mana yang harus selesai sebelum tugas lain dapat dimulai. Hubungan ketergantungan ini divisualisasikan dengan panah menghubungkan node-node kegiatan. Misalnya, pengolahan data baru bisa dimulai setelah pengambilan data selesai. Yang ketiga, menggambar jaringan diagram PERT. Tiap aktivitas direpresentasikan oleh node simpel atau panah tergantung metode AON, activity on node atau AOA, activity on arrow. Yang keduanya node atau panah dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah ketergantungan dari kegiatan pendahulu ke kegiatan berikutnya. Yang ketiganya diagram disusun mulai dari aktivitas awal menuju aktivitas akhir dengan urutan yang logis dan lengkap. Keempat, menambahkan estimasi waktu untuk tiap aktivitas. Setelah struktur jaringan terbentuk, tambah estimasi durasi aktivitas sesuai rumus optimis paling mungkin pesimis. Mungkin pesimis. Yang dihitung rata-ratanya. Lima, memastikan kejelasan visual dan alur logis. Tata letak diagram harus mudah dipahami menggambarkan urutan alur pekerjaan secara jelas, tanpa adanya siklus atau lintasan ganda yang membingungkan. Menentukan estimasi waktu. Menentukan estimasi waktu dalam metode PERT menggunakan tiga nilai waktu untuk setiap aktivitas itu optimis, waktu tercepat untuk menyelesaikan kegiatan jika berjalan lancar tanpa hambatan. Paling mungkin M, estimasi waktu yang paling realistis atau kemungkinan besar terjadi. Lalu pesimis P, waktu terlama jika muncul hambatan atau kesulitan selama pelaksanaan. Setelah kegiatan ini diperoleh, waktu rata-rata expected duration dihitung dengan rumus waktu rata-rata dengan O tambah 4M tambah P per 6. Contoh pengisian tabel estimasi waktu. Sini ada kode kegiatannya A, B, C. Lalu A itu optimisnya 6 hari. Lalu M-nya tuh 8 hari, pesimisnya tuh 10 hari. Waktu rata-ratanya 6 tambah 4 kali 8 tambah 10 per 6. Hasilnya 8. Lalu ada yang B, bisa dilihat ya. Lalu menghitung rata-rata waktu pelaksanaan setiap aktivitas dalam metode PERT dilakukan dengan mengimplementasikan rumus estimasi waktu yang mempertimbangkan ketidakpastian durasi, yaitu waktu rata-rata expected time TE sama dengan O tambah 4M tambah P per 6, di mana O waktu tercepat aktivitas dapat selesai jika semua berjalan lancar. Most likely, waktu paling realistis atau kemungkinan besar terjadi. P, waktu terlama jika ada hambatan atau kesulitan. Langkah perhitungan.
Tentukan nilai OMP untuk tiap aktivitas berdasarkan pengalaman data lapangan atau konsultasi ahli. Masukkan nilai OMP ke dalam rumus di atas untuk menghitung TE. Gunakan TE sebagai estimasi waktu rata-rata kegiatan untuk menyusun jadwal dan mengidentifikasi jalur kritis proyek. Penentuan jalur kritis atau critical path. Penentuan jalur kritis dalam metode PERT adalah proses mengidentifikasi rangkaian aktivitas berurutan yang paling lama durasinya dan menentukan total waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis adalah aktivitas yang jika terlambat akan langsung mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Langkah-langkah utama dalam penentuan jalur kritis adalah satu, identifikasi aktivitas proyek dan durasinya. Tentukan semua aktivitas yang harus dikerjakan beserta estimasi durasi aktivitas menggunakan rumus PERT. Kedua, membuat diagram jaringan kerja. Susun urutan kerja dan ketergantungan antara aktivitas dalam diagram jaringan PERT menghubungkan setiap tugas sesuai relasi penyelesaian. Yang ketiga, hitung waktu mulai dan selesai aktivitas dengan metode maju forward pass. Tentukan earliest start atau IS dan earliest finish atau IF aktivitas dengan menjumlahkan durasi waktu dari awal proyek ke akhir secara berurutan. Keempat, hitung waktu mulai dan selesai aktivitas dengan metode mundur backward pass. Tentukan latest finish dan latest start dengan menghitung mundur dari akhir proyek ke awal. Kelima, mengidentifikasi jalur kritis. Aktivitas dengan selisih waktu float LF kurang EF atau LS dikurang ES sama dengan 0 sama dengan membentuk jalur kritis. Jalur ini adalah rangkaian aktivitas yang menambah durasi proyek secara keseluruhan. Yang keenam, fokus pengelolaan pada jalur kritis. Karena keterlambatan aktivitas di jalur ini langsung menunda proyek, manajer proyek harus mengawasi dan memastikan semua aktivitas kritis selesai tepat waktu. Kesimpulannya, menjadi alat penting dalam pengelolaan survei batimetri yang kompleks, membantu memastikan proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu, akurat, dan sesuai anggaran, serta mendukung hasil survei yang bermanfaat untuk navigasi pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan penelitian kelautan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.